kita tetap memperlakukan beliau itu ya pasien itu sebagai pasien diabetes, tapi dengan catatan apakah terkendali atau tidak terkendali. Nah, catatan apa nih bedanya? Dulu itu kan kita ketemu diabetes itu kalau pasiennya mau naik haji ya, periksa gula darah nih. Baru ketahuan dia diabetes. Baru ketahuan ya. TB juga gitu, periksa haji, periksa ronsen gitu. Padahal tuh TB-nya udah lama dia derita. Diabetesnya itu kalau ketahuan dia gula darahnya tinggi, itu udah 5-6 tahun tuh dia. Ternyata. Kadang-kadang enggak, saya nggak sakit katanya kan. Orang kalau udah berpendapat dia nggak sakit, cuma kita kasih obat kan. Kemudian kalau dia udah tahu dia sakit, terus apa harapannya gitu. Kemudian apa harapannya dan kemudian bagaimana interaksi dia dengan keluarga seperti itu. Kadang-kadang dia ada harapan untuk sembuh. Fungsi keluarganya gimana? Keluarganya mendukung nggak untuk kesembuhan dia? Pasien diabetes itu kalau yang tidak terkontrol, tidak terkendali itu kan memang dapat obatnya dari rumah sakit. Nah kita kan harus jelaskan tuh. Ini obatnya ini, fungsinya ini, minumnya begini, begini. Nah itu kalau sama ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, tidak ada yang mendampingi, itu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, senang sekali masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Kami dari tim Tanya Dokter Rilis ID TV bisa kembali hadir. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya pemirsa. Di episode kali ini masih dalam Tanya Dokter yang merupakan program kerjasama Rilis ID TV dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Hari ini tema kita adalah tentang peran dokter keluarga dalam tata laksana diabetes. Dan narasumber saya adalah Dr. Hilda Fitri, spesialis kedokteran keluarga layanan primer atau KKLP. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah sehat, Bu Novi. Saya manggilnya Bu ya? Bu boleh, Mbak juga boleh. Manggil nama juga boleh, janganlah ya. Jadi terima kasih Bu Novi atas undangannya. Sama-sama, Dokter. Ya, saya menjalankan amanah nih ya. Amanah dari IDI wilayah. Dan hari ini saya tadi disampaikan mewakili PDKI. PDKI itu Persatuan Dokter Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Cabang Lampung. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Cabang Lampung. Terima kasih ya dokter sekali lagi. Ya, terima kasih. Temanya menarik sekali ini tentang peran dokter keluarga dalam tata laksana diabetes. Sebelum kita masuk kepada diabetesnya, ini kayaknya agak-agak sangat menarik tuh kata diabetes. Tapi kita mau memperkenalkan dulu nih. Ternyata ada dokter spesialis keluarga gitu. Bisa dijelasin nggak, Dok? Iya. Jadi pertama terima kasih dulu nih saya diberi kesempatan untuk menjelaskan karena memang istilah SPKKLP itu masih belum populer ya karena memang masih baru gitu ya. Nah kalau dulu masyarakat mengenalnya dokter keluarga ya. Dokter keluarga itu di era tahun 1990-an itu dibilangnya dokter keluarga. Kemudian kalau secara internasional sih negara-negara besar sudah menjadikan dokter keluarga sebagai spesialis gitu. Dan itu memang ada spesialisnya? Ada. Nah, di Indonesia ini di tahun 2000 memang mulai kita melalui kompendium IDI kita mulai memfasilitasi segala macam melalui perhimpunan dokter keluarga dan kolegium itu melakukan pemutihan ya, melakukan pemutihan itu dengan serangkaian pembelajaran lalu kemudian kita diakui sebagai mendapatkan kompetensi sebagai dokter spesialis. Oh gitu. Lalu spesialisasi ini kita daftarkan ke KKI sehingga di tahun 2021 kami semua yang mengikuti program ini telah mendapatkan predikat sebagai spesialis kedokteran keluarga layanan primer dan mendapatkan STR. Oh gitu. Di Lampung udah banyak belum, Dok? Pada tahap awal sampai sekarang masih 86 ya, di Lampung ada 86 SPKKLP dan karena memang pada tahap awal itu secara nasional itu 500 ya. Wah, kalau dan Lampung itu termasuk yang terbanyak ya karena terbanyak. Dari seluruh provinsi ya kita termasuk yang terbanyak dan sekarang dalam proses Mbak, dalam proses untuk mendidik dokter layanan primer menjadi SPKKLP antara lain melalui namanya RPL. Rekognisi pembelajaran lampau. Nah, itu sedang berlangsung sekarang. Karena dengan adanya Undang-Undang Kesehatan 17 tentang kesehatan, itu memang dokter keluarga atau SPKKLP mendapat porsi yang besar ya. Berperan aktif di dalam integrasi layanan primer sehingga Kemenkes membuat kebijakan memprioritaskan bahwa pada tahun 2030
itu minimal 1 dokter di setiap layanan primer itu harus ada yang SPKKLP. Yang masuk layanan primer itu apa masuk kategori itu? Kalau sekarang yang bilang vaskes primer itu dokter praktek mandiri, klinik Pratama dan puskesmas. Oh, puskesmas. Gitu. Tapi yang SPKKLP sendiri juga bisa saja dia bertugasnya di rumah sakit. Oh, gitu. Nah, kalau dokter sekarang tugasnya di mana, Dok? Saya di rumah sakit ada di Cokro-Dipo. Saya di Poli Narkoba, Mbak. Oh, gitu. Di Poli Narkoba, hampir pensiun, Mbak. Jadi udah tua saya. Enggak, masih eksis banget. Luar biasa. Pengalamannya pasti sangat banyak ya. Ya. Itu apa hubungannya dengan narkoba, Dok? Ya enggak, itu hanya penugasan penugasan dari rumah sakit saya di Poli Narkoba gitu. Oke, selain itu di rumah sakit saya ada di klinik, saya owner yang sama klinisi di klinik dokter keluarga Umi HC Kedaton. Di mana tuh Umi HC? Kedaton. Oh, di Kedaton. Sesuai dengan namanya di Kedaton. Oh, gitu. Luar biasa. Nggak apa-apa, kita sekalian infoin juga buat pemirsa. Siapa tuh ada yang rumahnya di daerah-daerah dekat Kedaton, kalau mau berobat nggak usah jauh-jauh kan gitu. Oke, dokter, kalau kita kaitkan ini spesialis dokter keluarga dengan diabetes. Nah, tema kita kan peran dokter keluarga dalam tata laksana diabetes, itu maksudnya gimana, Dok? Jadi tadi kan saya udah perkenalkannya dokter keluarga itu apa, kemudian juga karena spesialis kita juga perlu kasih kasih batasan ya. Apa sih bedanya spesialis kedokteran keluarga dengan spesialis lain gitu ya, sehingga nanti kita akan bicara tentang tata laksana yang dokter keluarga seperti apa nih? Kita ambil sampel aja nih diabetes ini ya. Iya, jadi kalau dokter keluarga itu kan memang spesialisasinya untuk kedokteran keluarga dia dokter. Tapi dia lebih mengkhususkan diri untuk keluarga dan komunitas. Jadi dia itu sistem tidak personal gitu ya? Tidak personal. Jadi dia dokter berperan secara interpersonal untuk pasiennya secara biomedis dilaksanakan, kemudian juga fokus pada pelayanan keluarga, kesehatan keluarga, dan juga berhubungan dengan komunitas seperti itu. Dan kalau spesialisasi lain kan biasanya organ ya, misalkan detak jantung, detak paru, gitu, atau sistem ya, sistem kejiwaan gitu ya. Kalau dokter keluarga seluruh sistem sesuai dengan siklus kehidupan. Jadi di kita itu ya sama seperti yang dilaksanakan dokter umum, tapi spesialisasinya lebih ke arah dia lebih kepada konsultan gitu nggak sih, Dok, buat keluarga? Kita memang intinya adalah edukasi ya, edukasi, informasi, konsultasi, kemudian juga melakukan penata laksanaan sesuai dengan clinical pathway yang kita punya seperti itu. Nah, tadi kan bicara soal diabetes, semua bicara soal diabetes lah ya. Kenapa diabetes itu kita sangat penting karena prevalensinya kan memang sangat tinggi ya. Di tahun 2021 kalau nggak salah itu 19,5 juta. Indonesia di 2045. Kita urutan berapa tuh? Dunia 5. Kita urutan ke-5 ya. Pertama dan itu terus bertambah. Itu yang bertambah. Jadi diprediksi di tahun 2045 ya kita kan menuju Indonesia Emas. Itu udah 28, segitu prediksinya gitu. Jadi diabetes ini memang kita harus selalu berpesan-pesan kepada masyarakat seperti itu, karena diabetes ini kan juga penyakitnya kronik ya, terus menerus ya. Terus kalau dibilang bahwa diabetes ini belum bisa disembuhkan, benar nggak sih, Dok? Ya, jadi diabetes itu kita bilangnya tidak sembuh, bilangnya terkendali. Gitu. Karena seseorang kalau udah didiagnosa diabetes, kita tetap memperlakukan beliau itu ya, pasien itu sebagai pasien diabetes, tapi dengan catatan apakah terkendali atau tidak terkendali. Nah, catatan apa nih bedanya terkendali dan tidak terkendali? Ya, ada serangkaian indikator ya dinyatakan seorang itu terkendali, misalnya dengan pemeriksaan gula darah ya, pemeriksaan gula darah. Kan sekarang di layanan primer tuh banyak ya. Kalau di BPJS itu kan ada namanya Prolanis ya, program penata laksana penyakit kronis khusus diabetes. Nah itu kan ada tuh rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap bulan, harus periksa gula darah, kemudian juga kalau memang kasusnya tidak kan dirujuk ke rumah sakit, tidak terkendali harus berujuk terus, kemudian kalau misalkan sudah terkendali dikembalikan ke FKTP dengan pemantauan. Nah kita pantau tuh kalau dalam pengobatan gula darahnya tidak normal ya, kalau gula darah puasa itu kan harus di bawah 120, dia tidak, maka kita harus bilang dia ini belum terkendali nih gitu. Nah, terkendali bisa jadi pendampingan sebetulnya Bu Dok ya, ini ya, pendampingan buat pasien ya. Perlu berpesan-pesan itu secara holistik kita bilangnya, secara menyeluruh, terus menerus gitu. Karena kalau gula darahnya tinggi, ya risiko untuk komplikasinya juga tinggi. Sangat seperti tinggi. Itu. Jadi kalau
kapan dikatakan terkendali? Kalau BPJS bilang pada pemeriksaan gula darahnya normal, dalam keadaan minum obat gula darahnya normal. Tapi bisa jadi dengan pola gaya hidup yang bagus, pola makan yang bagus, aktivitas yang bagus, dia terkendali tanpa obat. Gitu. Oh gitu? Ya ada. Jadi pasien saya ada beberapa yang terkendali tapi tanpa obat. Ya, jadi itu pun juga melalui pemantauan. Tidak bisa tiba-tiba dia menyetop obat. Iya. Nggak bisa. Apa tuh yang dilakukannya, Dok? Ya kan kalau diabetes kita tahu ya, kalau definisinya itu kan kadar insulin ya, tidak optimal atau tubuh yang resisten terhadap insulin atau kedua-duanya. Artinya tidak optimal itu insulinnya ada nih, tapi tubuhnya kita ini tidak bisa memanfaatkan insulin dengan baik. Nah itu bisa dimanfaatkan dengan aktivitas fisik gitu. Nah kadang-kadang kita ini kan aktivitas fisiknya memang nggak sesuai standar ya. Iya. Ibu-ibu kita udah capek gini-gini katanya udah tuh, padahal tuh belum. Gitu. Dianggap olahraga, padahal beda. Padahal beda. Jadi kalau di program BPJS memang ada program aktivitas fisik ya, senam prolanis bilangnya ya. Kalau di klinik manapun yang bekerja sama dengan BPJS kan sekali seminggu. Tapi harusnya tuh 3 kali paling. Oh gitu. Apa kendalanya? Kendalanya ada di pasiennya ya. Mungkin kerja gitu ya, mungkin kerja, mungkin waktu. Tapi yang paling penting itu semangat ya. Seharusnya ya. Semangat seperti itu. Mungkin semua penyakit ya kalau kayak gitu tuh Dok ya. Iya, semua penyakit berdasarkan semangat. Jadi kenapa diabetes ini seperti nggak selesai-selesai, malah tambah banyak. Yang pertama itu aware-nya kita ya, masing-masing pasien tuh aware-nya terhadap penyakit itu masih sangat rendah. Nunggu berasa parah banget gitu baru berobat gitu ya. Ya dulu itu kan kita ketemu diabetes itu kalau pasiennya mau naik haji ya, periksa gula darah nih. Baru ketahuan dia diabetes. Ketahuan ya. TB juga gitu, periksa haji, periksa ronsen gitu. Padahal tuh TB-nya udah lama dia derita. Diabetesnya itu kalau ketahuan dia gula darahnya tinggi, itu udah 5-6 tahun tuh dia. Ternyata. Jadi nggak dirasa gitu kali ya. Nggak dirasa. Makanya program pemerintah sekarang kan memang di atas 15 tahun screening. Screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan, kalau ketemu indikasi gulanya bermasalah, itu dia harus kita dikategorikan sebagai risiko ringan saja, risiko ringan, risiko sedang itu udah harus dipantau secara terus. Itu kalau sampai orang yang maaf tuh ya, ada yang tidur aja terus sampai karena nggak bangun-bangun ya, di sini jadi bermasalah juga, itu udah tingkat tinggi gimana sih diabetesnya, Dok? Jadi gini, diabetes itu kalau dokter keluarga tuh lebih ke arah awalnya itu kan faktor pencegahan ya. Pencegahannya itu bisa primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu kan memang untuk kasus yang memang belum kena diabetes. Oh ya, masih antisipasi ya. Antisipasi. Nah itu makanya dengan riwayat kesehatan tuh ketemu tuh yang belum apa yang sudah gitu ya. Atau yang nggak usah itu pun juga dengan pola ini ya, masyarakat kita semua harus aware bahwa risiko diabetes itu pertama pola makan. Pola makan ya. Makannya berlebihan, aktivitasnya kurang, insulinnya terganggu tuh gitu ya. Gaya hidup gitu ya, aktivitas. Tidurnya juga kurang, nggak teratur gitu. Ya tidur, stres ya. Stres ya. Itu bisa memicu diabetes ya, Dok? Iya, kerja yang terus-menerus, lupa ini, lupa itu gitu. Tapi kenapa tuh ya diabetes itu sudah orangnya udah usia lanjut dulu baru ketahuan ya, Dok? Ya itu tadi dari awal nggak dideteksi seperti itu. Padahal kita tahu kalau teori kan memang diabetes itu bisa dari faktor genetik ya. Jadi artinya gini, orang dengan riwayat keluarganya diabetes, ibu atau bapak, dia punya risiko tinggi untuk diabetes. Sangat punya jadi risiko. kalau ibu atau bapak ada itu, anak-anak tuh waspada tuh. Gitu. Mulailah dengan pola hidup yang sehat. Artinya bisa dihindarin ya, Dok ya? Bisa dengan pola itu tadi. Jadi banyak juga sih di klinik itu yang ibu bapaknya diabetes, tapi anak-anaknya nggak kena tuh. Tapi memang kita kasih ini ya, kasih. Mungkin orang tuanya terlalu peduli, jadi rutin gitu konsultasi gitu ya, jadi Dok? itu memang dia makanya ya di dokter keluarga itu hubungan antar anggota keluarga itu juga harus baik. Kalau dia ke dokter keluarga, apakah harus tidak sendiri, misalnya harus pasangan suami istri, bawa anak gitu-gitu nggak, Dok? Ada aturan begitu nggak? Kalau di BPJS kan nggak ya. Kalau di BPJS kan kapita itu per kepala ya. Tapi kalau misalkan dia datang, kalau di klinik saya tuh kalau dia datang dia diabetes, kita menyarankan besoknya datang sama pelaku rawatnya gitu. Siapa sih yang akan mendampingi dia nanti di rumah gitu ya. Karena diabetes itu kan jangka panjang. Obatnya kadang bikin mual apa segala macam. Jadi keteraturan minum obatnya harus ada yang memantau di rumah. Sebenarnya kalau maaf, Dok ya, kalau pertanyaan saya salah. Sebenarnya diabetes ini kan tadi dibilang belum bisa disembuhkan ya? Belum ada ya?
yang Ya bisa dikendalikan. bisa dikendalikan. Artinya ini hanya memperpanjang usia aja atau gimana, Dok? Ya, wallahu alam ya, usia itu kan urusan. Oke. Tapi yang penting gini, Dengan dia dikendalikan, seseorang dengan diabetes, dengan dia dikendalikan, dia bisa hidup layak, Oke. dia bisa hidup normal, dia Ya. bisa hidup tanpa komplikasi lebih Oke. lanjut. Karena kan kita tahu tadi, Oke. kalau gula darah tinggi, komplikasinya ke mata, ya, ke stroke gitu ya, kan pembuluh darah terganggu, segala macam terganggu, ginjal terganggu, Hipertensi ya, Dok, ya? hipertensi, bisa kemana-mana. Oke. Nah, jadi kalau kita ketemu pasien diabetes, yang penting kita kendalikan, jangan sampai terjadi komplikasi. Kalau ketemu yang sudah komplikasi, nah kita mendeteksi, kita melakukan pencegahan jangan sampai berlanjut. Oh, Gitu. karena bisa terus berlanjut Bisa ya? terus berlanjut seperti itu. Jadi memang itu sangat-sangat penting pengendalian itu tadi seperti itu. Jadi yang tadi Mbak cerita, udah tidur aja ya kita cek itu. Gula darahnya gimana, hubungannya dengan fungsi-fungsi organ tubuh yang lain seperti apa gitu. Nah, itu tugas semua dokter sebenarnya, Iya, iya. tapi memang didelegasikannya lebih ke arah dokter keluarga gitu, karena kita memang punya kompetensi sesuai dengan Porkonsil itu untuk menata laksana untuk kesehatan kedokteran keluarga itu sendiri. Oke. Sebenarnya peran dokter keluarga ini lebih kepada jadi kayak psikolog juga ya, jadi bagi keluarga ya, iya, konsultasi, kan, curhat ya, di gitu layanan ya. primernya untuk tingkat primer. Oke. Jadi kalau kita ketemu nih pasien diabetes yang memang udah katakanlah kan stresor mempengaruhi, stresnya itu menurut pengamatan kita ini memerlukan terapi. Oke. Terapi yang memang harus melibatkan dokter spesialis jiwa, kita konsultasi, Oh, gitu, Dok. kita kolaborasi. Kemudian kalau di dalam penata laksanaan kita ini setelah mengganggu ke sistem jantung gitu ya, kita kolaborasi sama dokter jantung. Gitu. Jadi kita memang deteksinya gitu, deteksi secara dini, secara awal. Terus kemudian juga kalau nanti dokter jantung setelah mengobati, nah kita juga mendamping pasien mengawasi obatnya dari dokter jantung. Gitu. Kan kadang-kadang pasien juga obat dari dokternya nggak diminum lah gitu. Kalau udah merasa enakan gitu kali ya, nggak diminum. Enakan nggak diminum lah, dan dokter kalau di layanan sekunder di rumah sakit ngasih obat kan juga nggak ada waktu lah ya untuk sampai begini menjelaskan gitu ya, dan apotik juga mungkin nggak terlalu gitu, apalagi kalau nanti di rumah dia ada efek samping. Nah, apotik juga tidak terlalu sampai sejauh itulah. Nah, seharusnya ya menurut clinical pathway kita dia dikembalikannya ke dokter keluarga. Dan si pasien ini harus proaktif sebenarnya untuk ya itu yang kita harus bangun dirinya, kita yang harus bangun seperti itu. Kadang-kadang kita sudah ketemu screening nih, gula darahnya tinggi, menyangkal Mbak. Enggak, ini biasa, ini kan gini gitu. Terus kemudian juga pada waktu pengendalian, saya pernah ketemu pasien pada pengendalian periksa gula darah bagus gitu ya, bagus terus ya. Kebetulan kalau di saya tuh banyak pasien BPJS itu yang PNS ya, jadi paham lah ya, suka baca media segala macam, terus bagus. Tapi kok HbA1c ya, pengendalian indikator pengendalian diabetes itu secara 6 bulan kan ada HbA1c-nya kok tinggi gitu. Artinya apa? Itu dia tuh tidak terkontrol sebenarnya gitu. Walaupun pemeriksaan sehari-hari setiap bulan kita periksa tuh normal. Sebenarnya si orangnya ini sebenarnya merasa juga sih, benar ada yang sesuatu yang nggak nyaman, tapi diterusin aja kali, Dok ya. Ya, jadi yang tadi kasus saya tadi itu pas kita tanya baik-baik, Pak ini kan kondisinya gula darahnya normal terus. Bapak ngakunya minum obatnya teratur. Kenapa HbA1c-nya tinggi? Jadi apa coba? Dia ngaku sebelum periksa darah dia minum obat dulu gitu. Padahal kan sebenarnya periksa darah tuh dalam kondisi dia free gitu ya. Jadi memang ada kadang-kadang ya ada ya menyangkal. Kenapa itu, Dok, kok sampai begitu ya? Ada penyangkalan memang di masyarakat kita, penyangkalan bahwa dia diabetes gitu. Terus kemudian juga mungkin karena faktor terlalu stres gitu kali ya, mikirnya. Mungkin lah, individu beda-beda ya. Faktornya stres. Dok, yang paling parah kasus diabetes yang dokter tangani sebagai dokter keluarga sampai seperti apa, Dok? Ya sampai ini cuci darah ya. Oh iya, cuci darah ya. Cuci darah. Jadi diabetes tidak terkendali, dia udah berpengaruh ke jantung, tensinya juga tinggi, jadi komplikasinya itu udah kemana-mana sehingga kemudian fungsi ginjalnya terganggu. Ya. Itu sebenarnya setiap 6 bulan itu kita ada tuh pengecekan untuk fungsi ginjal gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak datang juga ya. Kemudian kita datangin gitu. Jadi
Di kita clinical Kita udah pathway-nya mengingatkan ada ya. sebenarnya yang namanya konsepnya adalah home care yaitu datang ke rumah. Tapi kan regulasinya itu yang tadi saya Oke, bilang, beda ya. regulasinya belum gitu. Di BPJS memang belum sampai ke situ ya regulasi kalau pasien diabetes didatangin ke itu tuh sistemnya seperti apa itu kan. Kita tunggu mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat seperti mudah-mudahan. itu. Dok, kalau fungsi keluarga dalam penanganan diabetes ini seperti apa, Dok, seharusnya? Jadi gini, kalau di dalam clinical pathway kita dalam pelayanan diabetes, yang pertama itu pasiennya harus dilakukan pengkajian. Pengkajian awal namanya. Dalam pengkajian itu termasuk anamnesis ya, menanyakan pada pasien. Yang juga kita tanyakan pada pasien ya walaupun nanti mungkin saat kontak pertama kita belum tanyakan karena waktu ya. Yang kita tanyakan apa sih masalahnya dia, gitu. Apa pendapat dia tentang sakitnya. Kadang-kadang enggak saya nggak sakit katanya kan. Orang kalau udah berpendapat dia nggak sakit, cuma kita kasih obat kan. Kemudian kalau dia udah tahu dia sakit terus apa harapannya gitu. Kemudian apa harapannya dan kemudian bagaimana interaksi dia dengan keluarga seperti itu. Kadang-kadang dia ada harapan untuk sembuh, fungsi keluarganya gimana? Keluarganya mendukung nggak untuk kesembuhan dia? Ya, itu berpengaruh besar ya, Dok ya? Berpengaruh sangat besar ya. Kalau diabetes itu kan tadi kita udah bilang ada faktor genetik, ada faktor keluarga. Jadi peran keluarga apa? Nah, psikisnya juga kena juga tuh ya kalau udah begitu ya. Iya, jadi ada juga orang yang memikirkan sakitnya, mikir terus sampai dipikir tambah nggak beres gitu. Mana nggak dapet support lagi dari keluarga. Jadi kalau di kita memang kalau terutama yang usia lanjut, saya perlu betul menekankan siapa pelaku rawatnya. Jadi harus datang anaknya, jangan datang sendiri nenek-nenek mah. Kasih tahu. Ada yang begitu? Ada ya nih mohon maaf ini mungkin ekstrim ya. Tanpa menyebut nama kan? Tanpa menyebut nama, jadi pasiennya datang, nggak ada yang nganter, terus kemudian ya itulah seperti itu. Nah itu tuh jangan sampai terjadi. Padahal pada saat kontrol itu kan harus ada yang mendampingi supaya tahu apa yang dijelaskan oleh dokter apa yang gitu dijelaskan oleh dokter. Terutama juga buat kita penting. Pasien diabetes itu kalau yang tidak terkontrol, tidak terkendali itu kan memang dapat obatnya dari rumah sakit. Nah kita kan harus jelaskan tuh. Ini obatnya ini, fungsinya ini, minumnya begini, begini. Nah itu kalau sama ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, tidak ada yang mendampingi. Itu walaupun alam ya semampunya dia untuk mengingat aja. Gitu. Paling mungkin tujuannya gini aja, simpel minta obat aja, paling dapat obat gitu aja kan ya. Ya itu juga banyak gitu. Jadi pasiennya itu mau rujukan, minta surat rujukan gitu. Padahal kita ingin dia datang. Rujukan kemarin gimana? Dokternya bilang apa? Ya karena dari sisi spesialisasi kalau dokter spesialis penyakit dalam atau diabetes bilang ini tidak terkendali, kita memang harus kembalikan ke dokternya gitu kan. Nah kita kan harus mendampingi itu obatnya kayak mana. Ini obatnya diminum, pola makannya gimana? Makannya udah mengikuti nasihat ahli gizi belum? Kalau di rumah sakit biasanya ada ahli gizi sudah belum gitu. Dia bilang sudah, ini sudah. Ternyata ada faktor stresornya. Anak saya nggak peduli katanya kan. Ini saya kesini terus air mata mulai bercucuran gitu. Itu ekstrim ya, ekstrimnya ada yang seperti. Ada yang lain yang membuat dia jadi makin drop juga. Iya makin drop juga. Itu satu. Kedua kan banyak pensiunan ya. Post power syndrome ya. Iya. Nah, jadi biasanya saya dilayani, biasanya saya gini, ini kok seperti ini. Itu juga ada secara ekstrim itu ada gitu ya. Jadi sebagai dokter keluarga ini memang dikasih ilmu psikolog juga ya? Iya, kita dapat ilmu ya untuk layanan primer kita dapat ilmunya, kita punya ya kalau di Perkonsil itu ada peraturan konsil tentang pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga itu tuh ada itunya ya untuk anak, untuk remaja, untuk apa itu semuanya itu ada gitu. Jadi ada clinical pathway untuk semuanya. Kalau ada keluarga atau komunitas memanfaatkan adanya dokter keluarga ini sebenarnya asik ya, maksudnya bisa jadi tempat konsultasi gitu kan. Lebih kepada untuk kesehatan hidup kita dan keluarga. Ada nggak Dok kalau yang pasien yang hilang gitu udahnya? Maksudnya padahal masih dalam proses penyembuhan ya, tiba-tiba nggak datang lagi. Jadi kita monitor tuh. Jadi kalau BPJS itu kan sangat ini ya, aplikasinya sangat bagus tuh. Dia tahu tuh. Saya di klinik Umi, pasien diabetes saya siapa aja. Kemudian dia berobat, terus dia kontrol tuh terkendali atau enggak, tahu tuh BPJS-nya tuh. Nah kita berusaha tuh angkanya tercapai kan. Kan kalau di BPJS itu pengendalian diabetes tuh harus lebih dari 5% terkendali. Nah kita kan jangan sampai lah kita dampin rapor merah ya. Kita kejar. Kalau tidak terkendali kan kita kejar tuh. Jadi orang-orang itu memang kita kejar. Kita punya petugas untuk mengejar gitu. Nah rata-rata memang hasil pengejaran kita tuh itu gula darahnya nggak terkendali. Kenapa?
oh ternyata obatnya lupa, atau obatnya ketinggalan, atau dia berkunjung kemana gitu. Padahal kalau dia berkunjung ke satu tempat, dia bisa memanfaatkan BPJS-nya di tempat itu. Dimanapun bisa ya? Bisa. Atau dia pola makan, ya dia lagi makannya jadi sedang ini. Sebenarnya kalau diabetes itu kan kalau kayak hipertensi ini kabarnya memang harus minum obat seumur hidup ya, Dok? Ya itu yang tadi saya bilang. Sama ya? Pada level-levelnya ya. Kalau dia levelnya level sekunder, pengobatannya standar gitu ya. Artinya dia belum ada komplikasi lebih lanjut. Dia pada tahap awal terkendali dengan obat. Lama-lama bisa tanpa obat. Tapi tetap harus dikendalikan dengan apa? Dengan pola makan, dengan aktivitas. Ada hal lain yang harus diatur juga jadi ya. Kalau saya kalau setiap tahun tuh saya ada Gobiar Prolanis itu memberi hadiah untuk pasien yang terkendali tanpa obat gitu. Tapi dia kontrol, dia kontrol gitu. Jadi ada yang diabetes yang tidak minum obat tapi dia terkendali. Tapi rutin dia harus periksa gula darah secara rutin dan tidak nipu gitu. Iya. Jangan bohong ya. Ada yang memang penyangkalan itu masih ada. Kenapa ya, Dok, harus begitu ya, Dok? Ya itulah, itu masalah psikologis ya, masalah kok saya sakit sih ini gitu. Nggak terima dengan kenyataan itu. Ya, itu memang. Jadi kalau di semua vaskes saya pikir yang bekerja sama dengan BPJS itu ada yang namanya klub Prolanis. Itu berpesan-pesannya ya di situ. Dan berpesan-pesannya itu memang harus menyeluruh tuh. Artinya Bu, sehat, nggak cukup itu aja gitu. Sehat ininya gimana, malam kencingnya gimana, makannya gimana, itu memang harus. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh dokter keluarga sendiri. Kita pun juga kolaborasi dengan para medis misalnya. Jadi ada indikator-indikator yang memang bisa didelegasikan. Seperti itu. Kalau semuanya dipegang dokter keluarga, nggak kepegang juga ya. Tapi harusnya itu tadi yang saya bilang, harusnya masyarakat bisa memanfaatkan hadirnya dokter spesialis keluarga ini ya. Jadi kan yang tadi saya bilang, masyarakat memang belum banyak tahu ya. Banyak tahu dan kemudian juga dari sisi regulasi juga memang belum diekspos gitu ya. Jadi sekarang berjalan dengan clinical pathway kita jalan sambil menunggu regulasi. Regulasi saya maksud begini, karena ini kan spesialisasi nih. Pasti dong ada regulasinya, kasus apa saja yang harusnya dirujuk ke kita. Gitu. Kalau ini belum ya? Belum. Jadi kalau di layanan primer kita pelayanannya sama teman sejawat yang lain gitu ya. Dan BPJS juga menganggapnya masih sama seperti itu. Tapi berdasarkan clinical pathway kita telah menjalankan seperti itu. Walaupun memang sistemnya belum sempurna. Karena kalau sistem rujukan kan beda tuh. Kita kan tidak melayani batuk pilek gitu kan. Karena batuk pilek kan sifatnya adalah penyakitnya ringan, insidentil. Tapi kalau dokter di layanan primer ketemu batuk pilek, tapi dia punya mengkaji ternyata nih ada diabetesnya nih gitu kan, dia harus kadang-kadang kan ketemunya nggak ini Mbak, nggak sengaja ya ketemunya ya, dia batuk pilek, pas ditanya iya kencing saya sering, oh iya terus makannya segini badan saya nah tanda-tanda tuh gejala diabetes. Jadi memang maka sekarang juga kalau syarat pelayanan di klinik sekarang BPJS sudah terapkan juga, kalau belum screening riwayat kesehatan nggak dilayani. Oh gitu. Tapi kadang screening itu juga kadang nipu-nipu juga gitu. Gimana caranya bisa kan nyonteng ya? Bukan nyonteng isi gitu. Apakah di keluarga ada riwayat DM, dia TC? Tidak, padahal ada gitu. Nah itu kan udah subjektif sekali ya. Jadi kan kalau ketemu, Bu ini udah isi screening, udah gitu. Itu kan kadang kita cek gitu ya. Bu ini bilangnya keluarganya nggak diabetes ya, padahal ibunya kan pasien kita gitu misalnya. Terdeteksi ya. Terdeteksi. Nah itu yang kita memang harus selalu berpesan-pesan. Dan untuk diabetes memang karena 33% ya biaya kesehatan BPJS itu dari katastropik itu ya diabetes dan komplikasinya gitu. Dok, sekali lagi saya ulang, kalau diabetes ini bisa berkomplikasi ke hipertensi, ke jantung. Ya, ke mata, ke ginjal. Mata juga ya? Ke ginjal. Kalau udah ke jantung, ke stroke kan ya. Ke ginjal karena fungsi ginjalnya jadi terganggu gitu ya. Jadi yang dilakukan ini jangan sampai dia kalau dia udah terdeteksi diabetes, artinya gula darahnya memang kita deteksi tinggi. Dengan serangkaian pemeriksaan, dokter menegakkan diagnosa dia diabetes. Kita kaji, ada nggak komplikasi? Kalau belum ada komplikasi, kita jaga. Jangan sampai komplikasi. Masih sangat bisa itu untuk? Masih sangat bisa untuk dicegah. Tapi kalau udah terjadi komplikasi, kita kaji lagi. Komplikasinya semana? Jangan sampai komplikasinya berlanjut. Gitu. Yang paling penting di komplikasi itu adalah... Dia paling cepat kemana kalau komplikasinya lebih dulu itu kemana?
Bisa ke mata, ya tergantung Mata ya ya? individual. Kalau ke mata jadi gimana, Dok? Ya diabetes ya, dia retinopati ya, matanya jadi kabur gitu kan. Kemudian juga tensinya tinggi. Ya, karena kalau komponen darah itu kental, jantung bekerjanya susah kan. Jadi Berat tensinya ya? tinggi, berat itu. Beban jantung naik. Kalau beban jantung naik, beban ginjal naik Ngefek seperti semua. itu. Tapi yang paling penting gini, kalau misalkan gula darahnya tinggi, artinya tubuhnya tidak bisa mendapatkan gula yang cukup untuk Untuk sehari-harinya dia ya, untuk aktivitas yang diperlukan waktu itu, tubuhnya kan juga jadi terganggu. Iya. Ada yang jadi kurus gitu kan ya. Iya. Ada jadi kemana-mana perginya. Sebenarnya, Dok, benar nggak dari setiap obrolan saya dengan dokter itu endingnya adalah seberapa besar awareness si pasien ini terhadap dirinya sendiri. Betul. Benar ya, Dok? Jadi yang bertanggung jawab dengan diri kita nih kita Adalah nih. kita, ya. Dokter tuh kan membantu Kan kita ya. yang rasain gitu kan. Dokter tuh kan membantu. Jadi ya kadang-kadang kan seolah-olah dokternya yang gini ya. Intervensi gitu nih. Artinya ini kalau beliau minum obat, dokternya yang dapat untung gitu. Kesannya, Kadang-kadang kesannya. ada yang seperti itu gitu. Mindsetnya ya? Mindsetnya seperti itu. Tapi itu kan tidak. Kalau kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak menjaga pola hidup dengan baik, maka risikonya kan kita. Kita ini kalau dokter ya mengarahkan. Tapi tetap saja ada informasenya itu. Kalau pasien menolak, kan dokter nggak bisa juga. Seperti itu. Dilurusin aja hatinya sama mindsetnya ya, bahwa hadirnya dokter ini adalah untuk membantu kita gitu kan. Begitu, dokter dan semuanya lah ya kan, artinya memang membantu karena tanggung jawab pribadi kita kan kita sendiri. Jadi sebenarnya dokter ada beban juga ya kalau ngadepin pasien tuh ya, yang suka bohong dia dengan Ya, tapi kadang-kadang kita senyumin aja juga ya, Bu, kalau begini kan begini ya, Bu. Ini untuk Ibu sendiri. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang ya belum kita nanya juga dia udah nangis duluan, ada juga gitu ya, ekstrimnya ada gitu. Tapi yang stabil-stabil saja juga. Banyak Dok pasiennya? Di tempat dokter praktek ataupun di banyak ya, Dok. Kayak tadi saya udah bilang prevalensi yang paling muda berapa sih, Dok, kalau yang dokter? Jadi gini, diabetes tuh bisa yang tipe DM tipe 1 itu kan memang dari kecil tuh ya, karena memang pankreasnya tidak menghasilkan insulin. Nah, itu kan penata laksananya beda ya. Yang saya masukkan ini DM tipe 2, DM yang didapatnya setelah dia berusia sekian. Karena awalnya memang ada faktor genetik atau tidak ada faktor genetik pun, tapi pola gaya hidupnya yang memang tidak bagus gitu ya, asupan tinggi, kemudian aktivitas kurang, kemudian juga banyak duduknya gitu ya. Jadi akibatnya dia juga jadi gula darah. Anak-anak juga ada yang bawaan jadi ya? Iya ada. Oh, ada ya kondisi. Itu gimana Dok penanganannya, Dok, kalau itu begitu? kan biasanya dipegang sama dokter anak ya. Kita dokter keluarga itu melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh itu, mendampingi dalam terapi gitu, terapi di rumah gitu ya. Dan sangat mungkin juga tuh anak jadi kena penyakit lain juga. Ya, jadi kalau gula darah tinggi, sistem tubuh terganggu kan usia berapapun. Penyakit lain itu kan gampang. Jadi penyakit itu kan munculnya kalau faktor imunitas tubuh kita ini bermasalah. Iya. Kalau udah diabetes, ada darah tinggi, itu kan udah bermasalah tuh. Nah, sakit yang lain tuh gampang, nggak enak aja tuh ya. Gampang hinggapnya seperti itu. Makan tuh sebenarnya ya. Kan kenapa sih, Dok, ya kalau orang kena diabetes dinyatakan dia diagnosis sebagai penyakit diabetes, rata-rata orangnya makannya enak loh. Makannya semua enak gitu, makannya nggak pilih-pilih. Bener nggak sih, Dok? Jadi saya pernah kasus nih, pernah pasiennya itu pasien paru ya. Paru. Kemudian kita terdeteksi dia suka ada diabetes. Terus kemudian kita cek hobinya tuh makan mie ayam dengan tetelan yang banyak. Gitu. Tetelannya itu yang bahaya. Nah itu kan berapa tuh kalorinya ya, berapa tuh, dan dia memang hobi, dia bilang. Itu makan nasinya mungkin enggak ya, tapi yang lain-lainnya camilannya seperti itu. Jadi untuk pasien diabetes memang asupan sama aktivitas itu sangat penting. Kalau untuk asupan apa, Dok, yang sangat dianjurkan pasien diabetes itu? Yang pertama kan makan seimbang ya, karbohidrat dengan standar gitu ya. Kemudian juga makanan sehat itu ada sayurnya, ya, lemak. Standar sih sebenarnya. Iya, tapi kan yang dihindarin? Yang dihindari ya berlebihan, ya lemak berlebihan, porsi berlebihan, kemudian yang junk food itu kan, karena itu kan memang berindikasi memang bikin gula darah naik. Oh, gitu junk food itu ya. Termasuk tetelan tadi itu ya? Apa namanya, jeroan itu ya? Jeroan itu. Jadi ada tuh pasiennya memang hobinya mie ayam. Ini mohon maaf yang punya kulinernya mie ayam, mohon maaf ya. Nggak masalah kalau dimakan sesuai
porsi. Tinggal si pembelinya aja nih mengatur ya. Ya, kita sendiri yang ngatur. Kurangin gitu jeroannya gitu kan ya. Oke. Dan itu diabetes ini Dok, memang penyakit yang menjadi momok banget ya Dok ya, karena dia bisa nyenggol ke sana sini tadi tuh komplikasinya. Iya betul, komplikasinya luar biasa, komplikasinya kemana-mana. Kadang-kadang pasiennya juga sudah komplikasi dan yang tadi ibu bilang udah tidur aja itu kadang-kadang nafsu makannya juga masih gitu. Oh, kadang-kadang ada juga yang marah-marahin ada yang gemuk nggak sehat gitu tuh. Ya itu bisa juga, itu harus dikelola, itu mungkin pengobatannya ada sesuatu yang harus dikoreksi seperti itu. Jadi tata laksana obat itu memang individual ya, individual. Kalau untuk pasien yang gini obatnya seperti ini, dan kemudian juga pendampingan kita dalam hal obat juga. Dan dokter keluarga kan ada anunya ya, ada yang tadi saya bilang klinikal pathway pendampingan obat itu, tapi kan kita nanti juga berdelegasi tuh, karena kan nggak berdelegasi paling bagus itu berdelegasi sama pelaku rawat di rumahnya. Oke. Nah, itu yang paling penting itu pelaku rawat di rumahnya yang aware itu, yang mengingatkan pasangannya gitu ya. Seperti itu. Ada pasien saya yang kalau ada gebiar pluralis dapat hadiah terus, suaminya itu mendampingi istrinya gitu kan kemana-mana, kan kadang kita juga lihatnya kemana-mana berdua dia dampingin gitu. Tapi itu menjadi obat dia untuk sembuh juga tuh ya. Jadi kalau cuek ya, dicuekin dalam keluarga itu berobat sendiri gitu. Satu, kedua juga fungsi keluarga juga masalah finansial kan. Betul, pakai BPJS kan memang gratis, tapi ongkos gitu kan, ongkos. Kemudian juga pendampingan ke rumah sakit juga harus menunggu memang. Banyak pasiennya. Betul. Di klinik pun juga harus menunggu karena kan nggak bisa masuk langsung dilayani selesai. Nah itu ada stresornya tuh kan. Betul. Jadi memang harus ada pendampingan. Apalagi udah usia ya Dok ya. Iya, yang tadi saya bilang usia, masa mudanya pejabat mungkin ya. Jadi mohon maaf ya, tapi ini ngelihat kok saya begini, padahal saya sudah begini gitu. Perlakuannya merasa beda. Masa beliau masih kerja itu, beliau merasa telah melakukan bagus gitu seperti ini gitu, tapi waktu beliau membutuhkan pelayanan kok saya jadi begini gitu. Itu manusiawi sih ya. Manusiawi. Jadi nggak semua itu ekstrimnya seperti itu. Dan kalau kita memang mengkaji yang ekstrim-ekstrim itu jangan sampai terjadi nanti yang lain-lain jadi seperti itu. Dok, kalau gitu begitu besarnya fungsi dari dokter spesialis keluarga ini Dok ya, untuk sebagai pendampingan, tempat konsultasi bagi para keluarga yang kita batasannya tentang diabetes ya Dok ya. Karena itu bisa nyenggol ke psikis juga. Tadi dokter sempat bilang kejiwaan juga bisa kena tuh kalau itu ya. Dia stres dengan penyakitnya, keluarganya kurang peduli mungkin ya, mungkin ada kasus seperti itu. Apa dokter punya saran apa nih? Punya motivasi apa terhadap mereka-mereka yang penderita diabetes dalam satu keluarga? Oke, jadi untuk sebuah keluarga untuk diabetesnya kita harus mulai dengan pencegahan primer dulu ya. Artinya yang belum terkena nih, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan nggak kena ya. Belum terkena, mulai pencegahan primer dengan pola hidup, gaya hidup sehat. Kemudian juga kalau di ini kan bilangnya cerdik ya, cek kesehatan, edukasi, rajin olahraga, diet gitu-gitu ya. Dan itu memang dijalankan. Itu satu. Kedua, kalau memang sudah terkena, mari juga kita lakukan pencegahan primer dengan menjaga tadi sama aja dengan cerdik juga. Kemudian kalau konsultasi ke dokter, manfaatkan konsultasi itu dengan baik. Tanyalah sebanyak-banyaknya gitu. Karena kadang dokter nggak ditanya juga nggak jawab. Iya. Tanyalah karena tadi dokter juga bilang kadang-kadang kalau dokternya terlalu banyak saran nanti kesana jadi kayak intervensi gitu ya. Tanyalah sebanyak-banyaknya. Kalau di dokter keluarga, kalau kesempatan bertanya kurang, kita akan siapkan space waktu. Datang lain waktu. Kita ngobrol di belakang karena kalau lama-lama kan nanti antrinya lama. Jadi dokter juga manfaatkan waktu ketemu itu bertanya sebanyak-banyaknya dan satu tadi itu sampaikan sejujurnya, sampaikan sejujurnya tentang gitu. penyakit itu nggak boleh. Kalau memang ada komplikasi, berarti memang pendampingan itu perlu. Dan dari tingkat keluarga, dari primer, sekunder dan terutama tersier itu perlu memang pendampingan keluarga. Dan dokter keluarga tuh ada yang namanya family conference ya. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu kita rapat keluarga, mengajak anggota keluarga untuk rapat. Ini sakit gini seperti apa? Nah itu ya mudah-mudahan keluarga kita
Itu tuh peduli Banyak tuh. juga kan yang seperti itu akhirnya berhasil gitu bisa membuat. Insya Allah berhasil. Tadi saya bilang ada yang memang pasien saya ada yang terkendali tanpa obat. Oke. Dan itu memang keluarganya bagus. Sangat besar ya peran keluarga di situ Dan ya. harapannya ke depan dengan begitu ya mutu pelayanan jadi lebih bagus ya, angka kesakitan ditekan, angka kematian itu kan urusan Allah ya. Iya betul. Angka kematian juga bisa ditekan akibat diabetes, kemudian juga pasiennya menjadi lebih puas dan jangka panjangnya kan memang biaya ya. Biaya pelayanan kesehatan khususnya untuk diabetes itu jadi berkurang, terkendali gitu, dananya bisa dipakai yang lain. Tapi sejauh ini BPJS cover nih kalau untuk kayak gini dok. Kalau BPJS cover untuk diabetes ya. Belum sampai pada taraf bahwa dokter keluarga adalah rujukan gitu belum. Oh belum. Ya, terus sampai taraf harus home care gitu belum. Oh tapi belum. secara umum BPJS sudah sangat bagus. Ya, jadi bukan tinggal dimanfaatkan saja sebenarnya. Ini harusnya BPJS hadir di acara ini nih. Ikut support juga. Dokter terima kasih loh. Ya, terima kasih. Obrolan kita hari ini luar biasa sekali tentang peranan dokter keluarga dalam tata laksana diabetes. Nih penyakit diabetes yang orang bilang susah disembuhin, belum ada obatnya dan lain-lain. Tapi kalau istilah kedokteran tuh bisa dikendalikan. Jadi ada penderita diabetes yang ternyata dia bisa beraktivitas tanpa obat. Bisa. Nah, itu mungkin mindset kita juga harus dibuat. Jadi nih harapannya apa nih? Harapannya sembuh. Apa upaya untuk mencapai harapan? Kan dia punya ini sendiri. Saya ini. Saya mengelola stres dengan hobi gitu ya. Saya ini saya enjoy aja. Oh iya nih diabetes, ini sakit, saya gini, saya terima sakit ini, saya lakukan ini. Dengan menerima ya sebenarnya. Kalau menerima tapi aware dia. Aware. Seperti itu. Semua penyakit sih. Saya udah berapa episode ya, beberapa banyak dokter. Semuanya ujungnya apa? Aware si pasien ini terhadap dirinya sendiri. Dia peduli apa yang dirasa, dikonsultasiin, dokternya ada kok gitu kan. BPJS gratis kok gitu. Jadi, terima kasih banyak loh dokter. Terima kasih kembali. Sama-sama. Dokter Hilda Fitri, spesialis KKLP. Apa KKLP tadi? Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Terima kasih pemirsa untuk bersamaannya. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih untuk IDI, Ikatan Dokter Indonesia, wilayah Lampung, sudah bekerja sama dalam acara ini. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.